Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala ma ba'd. Alhamdulillah teman-teman sekalian yang sama-sama mengharapkan ridha Allah. Di samping kiri saya ini ada dua orang santri kita Pondok Pesantren Al-Kiram yang alhamdulillah mereka berdua ini sudah menyelesaikan hafalan Al-Quran beberapa waktu yang lalu. Itu karena sekarang mereka sedang ada di program alim. Sekarang ada di kelas 4 ya, di kelas 4. Jadi waktu di program tahfiz yang samping kiri persis saya ini namanya Aliansyah dari Kota Bumi ya, Lampung Utara. Alhamdulillah beliau ini bisa menyelesaikan Al-Quran dalam waktu 7 bulan berapa? 16 hari. 7 bulan 16 hari. Dan bisa dibaca secara keseluruhan dalam satu majelis. Itu berapa jam? 9 jam 24 menit. Berapa? 9 jam 24 menit. 9 jam 24 menit. Salah berapa? Salahnya 7. Salahnya 7. Insya Allah nanti mau dicoba lagi ya. Sampai diusahakan gak ada salah. Paling gak salah 1. Kemudian yang samping kirinya namanya Muhammad Fathut Thoriq. Dari mana kamu, Rik? Dari Tulang Bawang, Lampung. Tulang Bawang Lampung aja ya. Tulang Bawang sendiri. Beliau menyelesaikan hafalan ketika itu hafalan sukro. Jadi sukro ini menyelesaikan hafalan belum sampai dikuatkan, baru setoran. Itu berapa lama, Rik? 1 tahun 7 bulan. 1 tahun 7 bulan. Dan alhamdulillah sudah disimakan kubro. Makan waktu berapa jam? Alhamdulillah 13 jam. 13 jam. Dalam satu dudukan pagi sampai sore menjelang malam. Sampai malam ya. Salahnya berapa? 10 lebih ya. Agak 10 lebih. Alhamdulillah lah. Jadi mudah-mudahan ini mereka berdua ini jadi motivator bagi saudara-saudara sekalian yang sekarang lagi proses menghafal Al-Quran. Bahwasanya menghafal Al-Quran itu nggak susah. Mudah sekali. Karena memang itu sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Sekarang kitab apa kira-kira yang tebalnya persis dengan Al-Qur'an, dihafal tanpa kurang sedikit pun, ketinggalan koma atau titik? Kira-kira kitab apa? Tidak ada yang bisa. Mesti ada yang ketinggalan. Tetapi Al-Qur'an, subhanallah, keajaiban dari Allah, mujizat Al-Quran itu bisa dihafal dengan komplit. Bahkan titiknya pun tidak akan ketinggalan. Kalau seandainya ada 1 titik ketinggalan, maka orang yang sudah hafal tentang ayat yang dibaca oleh orang yang salah titik tadi, maka akan terasa di telinga bahwasanya ini ada kekurangan. Itu mujizat Al-Quran. Sampai-sampai di dalam surat Al-Qamar Allah Subhanahu wa taala berfirman berkali-kali, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Dan sungguh kami telah memudahkan Al-Quran untuk diingat. Fahal mim mudzakir, adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Kata alim ulama, ini ayat adalah di dalamnya ada tersirat perintah supaya kita menghafal Al-Quran. Itu. Jadi Al-Quran itu sangat mudah sekali dihafal. Bagi siapa? Bagi orang yang niatannya kuat sekali. Itu. Jadi insya Allah nanti pada kesempatan yang lain kita akan sampaikan trik-trik atau tips cara menghafal Al-Quran itu. Jadi coba kasih semangat dulu, gimana pengalaman kamu menghafal Al-Quran waktu 3 tahun yang lalu ya? 3 tahun yang lalu. Kasih pengalaman, lihat di kamera. Ya, alhamdulillah beberapa masa yang lalu alhamdulillah telah Allah mudahkan untuk menghafal Al-Quran. Jadi dalam menghafal Al-Quran itu disampaikan oleh guru-guru kami di Al-Kiram ini
intinya itu kita ada niat niat dan sungguh-sungguh. Nah, dan maka ketika kita sungguh-sungguh, maka insya Allah akan Allah berikan. Karena Allah SWT kan berfirman dalam Al-Qur'annya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Coba pengalaman Torik gimana menghafal Al-Quran? Ya, alhamdulillah untuk pengalaman saya di dalam menghafal Al-Quran, ya itu sangat banyak sekali. Dalam pagi, siang, malam, itu kita selalu sibuk dalam menghafal Al-Quran. Sehingga Al-Quran itu memang benar-benar terkesan dalam hati. Sehingga kalau seandainya kita ini mau dalam menghafal Al-Quran, maka akan ada suatu kesan yang indah dalam menghafal Al-Quran. Allah SWT akan mudahkan kita menghafal Al-Quran itu dengan sungguh-sungguhan kita. Dengan kita bersungguh-sungguh, kita sabar, maka Allah SWT akan memberikan kepada kita kemudahan dalam menghafal Al-Quran. Itu adalah suatu pengalaman dalam menghafal Al-Quran. Itu ada yang namanya sungguh-sungguh, ada yang namanya sabar. Kalau seandainya seseorang ingin menghafal Al-Quran tanpa adanya sesuatu kesungguhan, maka insya Allah tidak akan bisa berhasil. Begitu juga kalau seseorang nggak menginginkan, nggak mempunyai rasa sabar dalam menghafal Al-Quran, itu juga nggak bisa akan selesai dalam menghafal Al-Quran. Karena dalam setiap perkara yang akan kita jalani, itu harus ada yang namanya sungguh-sungguh dan kesabaran. Jadi intinya dalam proses perjalanan menghafal Al-Quran itu sudah dikatakan sunnatullah lah. Banyak godaan dari dalam diri, mungkin rasa malas itu mesti ada. Malas, itu bosan. Nah, itu mesti dilawan. Itu malas, bosan. Atau dari luar tuh misalkan ada cemoohan, colotean segala macam gitu kan. Itu sudah biasa sebagai ujian bagi para penghafal Al-Quran. Adakah dia konsisten, adakah dia istiqomah dalam menghafal Al-Quran. Mungkin itu sedikit bisa dikatakan motivasi ataupun kebanggaan yang kami sampaikan dalam video ini bagi siapapun yang ingin menghafal Al-Quran. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan mudahkan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan taufik kepada kita semua dan menjadikan seluruh anggota keluarga kita ataupun salah satu dari mereka sebagai orang-orang yang menghafal Al-Quran, sehingga nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan derajat-derajat yang begitu tinggi di akhirat kala yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui sabda-sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.